Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Nurul Aulia dengan NIM 2010116059. Di sini saya akan memaparkan terkait rencana penelitian dengan judul Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis atau yang disingkat dengan Sehati pada pelaku UMKM, studi kasus pada mitra UMKM Indomaret. Latar belakangnya, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib atau mandatori. Berdasarkan data tahun 2021, selama tahun 2021, BPJPH telah menerbitkan sertifikasi halal sebanyak 16.297. Jumlah ini mencakup sertifikasi bagi produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta obat-obatan, barang gunaan, dan kosmetik. Data tahun 2021, LPPOM memiliki klien UMK yang berhasil tersertifikasi sebanyak 8.333 secara nasional, dan tahun 2022 sampai Juni adalah sebanyak 2.310 UMK yang telah tersertifikasi melalui LPPOM MUI. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta unit. Nah, berikut penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Yang pertama, penelitian oleh Salam tahun 2022 menunjukkan bahwa dalam implementasi jaminan produk halal ini, dengan kewajiban sertifikasi halal masih terdapat kendala pada kesadaran hukum, baik dari produsen maupun konsumen, serta biaya yang tentunya akan menjadi suatu pertimbangan yang besar bagi beberapa orang. Penelitian selanjutnya yang sudah dilakukan oleh Hakim tahun 2018 menunjukkan hasil bahwa pemahaman para pelaku bisnis atau UMKM makanan dan minuman di Jatinangor masih tergolong rendah. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal disebabkan karena masih minimnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, ataupun komponen masyarakat lainnya. Penelitian selanjutnya yang sudah dilakukan oleh Ningrum tahun 2022 menunjukkan bahwa problematika implementasi sertifikasi halal di Kabupaten Madiun diantaranya kurang sosialisasi, minimnya tingkat penghasilan, keterbatasan penggunaan teknologi, belum memadai fasilitas sarana dan prasarana, serta belum memiliki dokumen sebagai aspek legal syarat utama pengurusan sertifikasi halal, mindset karena menganggap bahwa sertifikasi itu hanya untuk pelaku usaha yang berpenghasilan besar. Dan berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, meskipun sudah terdapat undang-undang yang mewajibkan untuk melakukan sertifikasi halal, namun hasilnya masih banyak UMKM yang masih belum melakukan sertifikasi halal tersebut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan melalui BPJPH dan Kementerian Agama dengan membuat program sertifikasi halal gratis atau yang disingkat dengan Sehati. Pada tahun 2023, BPJPH membuka kuota sebanyak 1 juta sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha dengan sistem self-declare melalui aplikasi Si Halal. Dengan melihat kebijakan tersebut, peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas program tersebut, khususnya pada UMKM Mitra Indomaret. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana keefektivitasan program sertifikasi halal gratis atau Sehati pada mitra UMKM Indomaret, dan tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui seberapa efektif program sertifikasi halal gratis atau Sehati pada mitra UMKM Indomaret. Nah, manfaat penelitiannya yang pertama pada aspek teoritis, yaitu sebagai sumber informasi untuk referensi mengenai sertifikasi halal UMKM, dan manfaat
pada aspek praktis yang pertama bagi akademik, yaitu untuk penelitian di masa yang akan datang sebagai referensi dan menambah literatur untuk pembuatan penelitian dengan topik sejenis. Yang kedua, bagi praktisi, manfaatnya yaitu memberikan pengetahuan dan referensi bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Dan manfaat bagi regulator yaitu sebagai salah satu acuan dan informasi tambahan bagi lembaga penjamin halal yaitu BPJPH, LPPOM MUI, LPH dalam mempertimbangkan kebijakan dalam proses sistem sertifikasi halal khususnya terhadap pelaku UMKM juga menjadi referensi keefektivitasan kebijakan yang sudah ada. Berikut ada rencana teori yang akan digunakan. Yang pertama yaitu efektivitas. Efektivitas ini merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai. Semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif. Hal tersebut berdasarkan menurut Supriyono tahun 2000. Teori yang kedua yaitu program Sehati atau sertifikasi halal gratis merupakan program pemerintah yang biaya pelaksanaannya itu dibiayai oleh anggaran DIPA BPJPH. Lalu teori yang kedua itu sertifikasi halal menurut Rafiki dan Wahab tahun 2016 mendefinisikan bahwa sertifikasi halal ini merupakan sebuah tanda telah disetujui produksi halalnya oleh badan atau lembaga yang berwenang pada suatu negara dengan memberikan sebuah tanda atau label. Dan teori yang terakhir yaitu UMKM. Pengertian UMKM ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan sebuah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Berikut 5 penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Yang pertama itu Hakim et al. Dengan judul penelitian pemahaman usaha mikro kecil dan menengah di Jatinangor terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan. Hasilnya menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Jatinangor ini masih terbilang rendah. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal. Lalu penelitian yang selanjutnya yang dilakukan oleh Latifa tahun 2022 menunjukkan hasil bahwa aktivitas implementasi kebijakan mandatori sertifikasi halal ini bagi UMKM di Kabupaten Kudus masih belum optimal. Dan penelitian yang selanjutnya yaitu Wanasubce tahun 2023, hasilnya menjelaskan bahwa tantangan yang ada terdiri dari proses untuk menargetkan sertifikasi halal ini masih terbilang sulit karena kurangnya komitmen dari pemilik restoran serta tingginya biaya untuk melakukan sertifikasi. Lalu penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Gianti menunjukkan hasil bahwa penelitian dijelaskan bahwa motivasi internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi standar halal. Dan penelitian yang dilakukan oleh Salindal tahun 2019 menunjukkan bahwa memberikan hasil bahwa sertifikasi halal yang diterapkan di perusahaan makanan bersertifikat halal Filipina ini masih memiliki efek positif pada kinerja bisnis, inovatif, dan pemasaran sehingga sertifikasi halal harus diterapkan sebagai elemen penting dalam strategi bisnisnya. Selanjutnya ada rencana metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Lalu selanjutnya, lokasi penelitian yang dilakukan pada komunitas mitra UMKM Indomaret di
Jakarta Selatan. Objek penelitiannya yaitu keefektivitasan program Sehati bagi UMKM Mitra Indomaret. Subjek penelitiannya yaitu pelaku UMKM Indomaret untuk menggali dan mengumpulkan data mengenai seberapa efektivitas program Sehati bagi mitra UMKM Indomaret. Sumber data yang digunakan yaitu ada data primer yang mana didapatkan melalui wawancara dan observasi kepada informan yakni para pelaku UMKM Mitra Indomaret, dan data sekundernya berasal dari website resmi, jurnal, teori, artikel, serta buku yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini. Sekian rencana penelitian yang akan saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.